Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi muhlikat ingkang kaping 8 aljah waria tegese demen singgih lan riya. Warwa sira setune singgih lan arta iku rukune lorone donya. Utawi maknane singgih iku miliki ing atine menungsa kang sinuprih utama ngagungake ing awake. Lan ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, utawi demen arta lan demen singgih iku dadi nukulake karone ing munafik kaya oleh nukulake banyu ing wiji kacang. Utawi demene menungsa ing singgih iku luwih akeh tinimbang demene ing arta. Lan arah iku agung-agunge donya iku singgih. Krana wong kang anduweni singgih iku dadi gampang ngasilake arta. Utawi tambane demene singgih iku arep eling mati. Krana nalikane mati ora ana bedane antarane wong kang duwe derajat singgih atawa liyane. Balik mulyane menungsa iku sebab takwa maring Allah. Tegese nglakoni sekae perintahe Allah lan ngeduwi sekae cegahe Allah. Wa'lam weruh sira setune rusake akeh-akeh menungsa iku sebab demen den alem lan sengit den wada ala. Mongko mengkono iku dadi ngerusakake ing sira ing dalem sekae tingkah ira. Mongko aja bungah sira sebab den alem lan aja sengit sira lan aja susah sira sebab den wada ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita mencoba mengurai. Ini yang pertama coba kita pahami tentang pujian dan celaan. Pada umumnya manusia itu kalau dipuji itu senang, gembira. Dan ketika dicela itu dia merasa sakit atau marah. Itu manusiawi. Nah ini oleh Mbak Kiai itu ada 4 golongan ketika orang itu dipuji atau dicela. Golongan yang pertama itu orang itu kalau dipuji itu senang atau gembira. Itu gelombang. Lalu ketika dia itu dicela, dia itu merasa sakit dan ingin membalas. Misalkan, Pak, saya itu kecewa punya suami kamu, udah hitam, tidak punya uang, tidak bisa kerja. Itu kan sakit. Ada istri mencela suaminya seperti itu. Enggak. Si suami ingin membalas, wah saya juga kecewa punya istri kamu, udah hitam, ngantuan,
Ya, yang jelek-jelek itu. Nah, itu tingkatan yang pertama. Nah, nanti kita ada pada tingkat mana, kembali diri kita masing-masing. Dan tentunya ada yang terbaik dari 4 tingkatan itu. Yang kedua, itu orang itu kalau dipuji, itu dalam hatinya senang dan gembira, tapi tidak ditampakkan secara lahir. Dan ketika dia itu dicela, dia itu dalam hatinya sakit dan ingin membalas, tapi tidak dimunculkan. Seperti tadi misalkan ada istri mencela suaminya, wah bapak ini udah hitam, miskin, misalkan itu tidak bisa kerja. Dia tidak membalas lalu, wah saya juga kecewa punya istri kamu, sudah hitam, tidak bisa cari uang, marah-marah, ya, misalnya. Itu dalam hatinya ada kata-kata itu tapi tidak muncul. Itu tingkatan yang kedua. Lalu tingkatan yang ketiga itu ini agak bagus dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Yaitu seseorang ketika dipuji itu tidak berpengaruh sama sekali, tidak ngaruh. Kalau dicela juga tidak ngaruh, jadi dipuji dan dicela itu tidak pengaruh sedikit pun dalam hatinya, sehingga cuek gitu loh, mau dipuji mau dicela tidak urusan saya dengan Allah. Jadi misalkan ada orang itu dicela, seorang suami dicela istrinya, oh saya punya suami, kamu tidak bisa cari uang, sakit-sakitan terus, malah saya yang suruh kerja cari uang misalnya, dia tidak ngaruh. Terus ketika dia dipuji, wah saya beruntung pak punya suami kamu, orangnya udah putih, ganteng, hidungnya mancung, pangkatnya tinggi, tidak ngaruh. Nah ini kira-kira kita itu bisa enggak seperti itu, tapi ini pilihan kita lalu nanti kita urai yang terbaik itu yang apa. Lalu yang keempat, ini kelihatannya kita enggak mampu, kelihatannya yang keempat itu seseorang ketika dipuji itu malah benci, enggak senang dipuji. Lalu ketika dicela dia berterima kasih, senang. Nah ini kan kelas tinggi tuh. Dipuji malah marah-marah, tapi kalau dicela malah berterima kasih. Alasannya apa kan begitu? Kok ada orang yang seperti itu? Alasannya kenapa orang itu kok merasa benci kalau dipuji? Karena dia merasa ketika dipuji itu merasa terputus semangat kebaikannya. Misalkan, wah Pak Haji, panjenengan itu loh udah luar biasa, satu kampung ini tidak ada yang seperti panjenengan. Sholat jamaahnya rutin, duhur sampai subuh tidak pernah absen, masih lagi suaranya bagus, hafal Al-Quran misalkan. Nah itu kan pujian, tapi dia itu tidak senang dipuji itu, karena terus dia merasa bangga lalu tidak ada semangat lagi. Ini tingkatan yang keempat. Lalu kenapa dia kok berterima kasih kalau dicela? Karena misalkan Pak Haji, wah sampean itu kalau ngimami kok tajwidnya banyak yang salah, nah, panjang pendeknya enggak pas misalkan. Nah, dia berterima kasih. Kenapa? Lalu dia berusaha untuk memperbaiki.
Jadi dia senang karena kekurangan-kekurangannya itu ditunjukkan sehingga dia ada peningkatan untuk memperbaiki. Ini yang keempat lah. Kita itu tidak usah yang keempat berat ini. Yang ketiga aja ya. Kita dipuji dan dicela itu sama saja. Jangan yang kedua atau yang ke satu. Yang ke satu itu tingkatan paling rendah itu. Tingkatan umumnya manusia itu kalau dipuji ya senang, kalau dicela itu ya marah atau sakit. Lalu penyebabnya itu apa? Kok orang itu suka dipuji atau tidak senang dicela, itu penyebabnya itu apa? Kita urai. Coba sebabnya apa? Orang itu kalau dipuji itu dia merasa ada kelebihan, dan umumnya orang itu kalau ada kelebihan itu merasa kebanggaan tersendiri. Katakanlah kita sebagai Pak RT lalu datang Bapak Camat ke lingkungan kita. Lalu Pak Camat memuji akan kerja Pak RT, kerja kita sebagai Pak RT. Nah, itu wah, menjelang RT sini sudah bagus Pak. Salurannya bagus, lalu penghijauannya juga bagus. Nah, ini kan kita ada nilai tersendiri. Wah, saya jadi RT berarti ada nilai, dinilai oleh Pak Camat bahwa saya jadi RT, lalu saluran ini menjadi bersih, lalu ada taman dan sebagainya. Ini umumnya manusia itu kalau ada kelebihan itu senang umumnya. Terus misalkan murid punya indeks prestasi berapa itu yang paling tinggi 0,4, itu lalu dosennya memberikan ucapan selamat, lalu Anda termasuk mahasiswa yang bagus, punya indeks prestasi paling tinggi, menjadi mahasiswa tercepat dan terbaik atau terbaik dan tercepat. Jadi indeksnya sudah bagus, lulusnya paling cepat sehingga terbaik dan tercepat. Itu kan dia senang karena ada kelebihan, itu penyebabnya. Sehingga atau misalkan seorang suami memuji istrinya, wah kamu itu cantik sekali, kulitnya putih, hidungnya mancung, dan lain-lain. Itu kan umumnya kalau seorang istri dipuji suaminya kan, walaupun toh lesanya wah, tapi dalam hatinya mesti itu ada nilai, itu karena ada kelebihan. Jadi sudah manusiawi kalau dia punya kelebihan dipuji itu senang. Itu penyebabnya, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kalau kita tadi misalkan sebagai bawahan kerja di perusahaan lalu dipuji oleh pimpinan cabang atau pimpinan perusahaan, wah kamu itu luar biasa, targetnya bisa memenuhi, misalkan sebagai sales marketing ditarget 1 bulan harus bisa menjual 10 mobil, ternyata dia bisa menjual 15 mobil, ya kan? Lalu dipuji oleh pimpinannya, dia merasa senang. Yang ketiga itu orang itu kalau dipuji di depan orang banyak itu lebih senang lagi. Misalkan ada acara di kelurahan, lalu datang wali kota, lalu memuji Pak RW yang berhasil bisa menjadikan warganya bebas dari COVID misalnya pada waktu itu, sehingga tidak ada satupun warga yang terkena COVID karena disiplin ada dulu apa itu tidak boleh masuk, itu bahasanya apa itu sudah lupa. Nah
sampai seperti itu sehingga diumumkan di panggung lalu diberi pujian, itu menjadi senang. Itu penyebabnya. Jadi lalu sekarang kita mencoba mengobati. Ini kan satu kekurangan menurut Mbah Kiai ini. Jadi orang itu senang dipuji itu merupakan satu kekurangan. Nah, agar kita itu bisa menjadi orang yang tidak suka dipuji dan tidak sakit ketika dicela, itu yang pertama, yaitu ketika kita dipuji tentang persoalan dunia, misalkan, wah, jenengan itu orangnya tinggi, lalu warna kulitnya putih, hidungnya mancung, itu persoalan duniawi ya. Lalu kita sadar bahwa apa yang kita punya itu tidak kekal, sebentar. Apalagi berkaitan dengan tubuh kita. Tubuh kita itu kan seperti tanaman saja. Pada awalnya hijau, lama-lama menjadi kuning, lama-lama menjadi kering. Nah, begitu juga kita ketika dipuji dengan kelebihan-kelebihan yang bersifat duniawi ya, misalkan kondisinya bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus, itu sementara. Setelah kita meninggal selesai, tidak ada artinya apa-apa. Bagaimana tadi Mbah Kiai, kelebihan-kelebihan itu sifatnya sementara. Ketika kita sudah meninggal, yang cantik dengan yang tidak cantik, yang mancung dengan yang pesek, itu tidak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh adalah la'alakum tattaqun. Orang yang punya bekal ketakwaan, itu yang mempengaruhi nanti setelah kita meninggal. Jadi kelebihan-kelebihan yang bersifat duniawiah itu hanya sementara, karena setelah kita meninggal tidak ada artinya. Setelah kita masuk alam akhirat, masuk ke kubur, itu yang mempengaruhi kelebihan kita adalah ketakwaan kita pada Allah. Maka ketika kita dipuji dengan kelebihan-kelebihan yang sifatnya duniawiah, kita sadar bahwa itu hanya sementara. Yang kedua, ketika seseorang dipuji dengan kelebihan-kelebihan yang bersifat akhirat, ketekunan beribadah, kerajinan jamaah ke masjid, lalu kemampuan menyampaikan ilmu, punya ilmu tentang keagamaan yang banyak, lalu dipuji oleh orang, wah jenengan itu kalau ngaji enak didengarkan begini. Itu dia lalu merasa bahwa apa yang dia miliki, saya bisa rajin ke masjid, saya bisa ngaji, saya bisa berpuasa dan sebagainya, itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah, bukan usaha saya. Secara hakikat nih, jadi pada hakikatnya apa yang kita peroleh itu pemberian dari Allah. Sekalipun secara syariat kita sudah berusaha, begitu ada alarm bunyi jam 3 kita bangun, itu kan secara syariat, secara lahir, itu kan kita bangun kan usaha kita. Kalau tidak bangun tidur terus kan juga seolah-olah usaha kita. Tapi hakikatnya itu kalau kita tidak ditolong oleh Allah, kita tidak akan bisa bangun. Jadi antara syariat dan hakikat ini agak beda. Secara syariat itu diri kita, tapi secara hakikat itu Allah yang menolong kita. Maka ada kata-kata la haula wala quwata illa billahil azim, ini penempatannya pada ilmu hakikat. Jadi tidak ada kemampuan untuk melaksanakan taat dan tidak ada satu kemampuan untuk menolak kemaksiatan itu kecuali dari Allah. Tapi secara syariat itu kita harus berusaha. Jadi ada ilmu syariat dan ada ilmu hakikat. Maka kalau orang tidak paham itu kadang dicampur adukkan. Wah, aku rasubuan Gusti orang nangek ke aku. Nah, ini salah paham.
Jadi walaupun apapun yang kita lakukan itu adalah pertolongan dari Allah, tapi secara syariat kita harus punya semangat untuk melaksanakan perintah Allah. Itu yang tadi. Lalu yang kedua, obat agar kita itu menjadi orang yang tidak senang dipuji dan tidak benci kalau dicela itu, ketika kita itu dipuji itu tadi lupa bahwa apapun yang kita punya, kelebihan-kelebihan kita bisa baca Al-Quran tiap ba'da maghrib, lalu bisa wiridan bangun malam membaca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la haula 100 kali. Kita mampu melakukan itu lalu ada orang yang memuji, kita ingat bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita dipuji harus tidak lupa. Lalu yang terakhir yaitu ingat sabda Rasulullah SAW, ketahuilah apa ini tulisannya kecil. Ketika ada orang memuji dan apabila kamu melihat orang memuji orang lain, untuk memujinya lemparkanlah tanah pada mukanya. Jadi ini bahwa Rasulullah mengingatkan pada kita, ketika ada orang itu memuji orang lain, maka lemparkanlah tanah pada mukanya. Ini memberikan pemahaman pada kita, sebaiknya kita itu tidak memuji orang, karena menjadikan orang itu kadang menjadi sombong dan kadang menjadi menurun semangat kebaikannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.